Anda telah memperhatikan adanya peningkatan kasus difteri di wilayah Anda. Munculnya beberapa kasus selama musim dingin adalah hal yang normal. Namun, jumlah kasus yang ada telah melampaui jumlah yang seharusnya di wilayah ini untuk tahun ini. Berdasarkan pedoman nasional dan peningkatan jumlah kasus difteri, diduga telah terjadi KLB. Sekarang saatnya untuk menyelidiki KLB, bahkan sebelum KLB dikonfirmasi. Audio preview. Suatu KLB umumnya dicurigai bila jumlah kasus penyakit yang dilaporkan lebih banyak dari jumlah yang biasanya diperkirakan pada periode tertentu. Jika Anda mencurigai adanya KLB, penyelidikan harus dilakukan untuk mengkonfirmasi dan mengelola KLB. Perlu diingat bahwa keputusan melakukan penyelidikan KLB mungkin bergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat keparahan penyakit, potensi penyebaran, dan ketersediaan sumber daya. Kita akan membahas aktivitas-aktivitas apa saja yang terlibat dalam investigasi KLB. Anda harus memberikan notifikasi pada Dinas Kesehatan, mengunjungi daerah tersebut untuk mengkonfirmasi KLB, mencari kasus tambahan, menganalisis data yang Anda kumpulkan, mengelola KLB, dan melaporkan rincian KLB ke tingkat yang lebih tinggi. Langkah pertama adalah memberitahu pihak-pihak yang berkepentingan mengenai dugaan KLB. Segera beritahu tingkat yang lebih tinggi tentang dugaan KLB. Beritahu fasilitas kesehatan di wilayah Anda dan minta laporan harian tentang kasus yang dicurigai. Anda juga sebaiknya memberitahu staf puskesmas bahwa Anda akan berkunjung untuk menyelidiki dugaan KLB tersebut. Kumpulkan sumber daya untuk kunjungan Anda, termasuk data untuk daerah yang terkena dampak dan sekitarnya, alat bantu kerja, formulir pengumpulan data, dan obat untuk manajemen kasus. Selanjutnya, konfirmasi terjadinya wabah. Sangat penting untuk mengesampingkan penyebab lain peningkatan kasus, seperti tren yang diharapkan, perbaikan sistem surveillance, dan kasus dengan diagnosis yang salah. Tinjau setiap pemeriksaan klinis atau hasil laboratorium untuk memverifikasi diagnosis kasus penyakit yang dicurigai. Pastikan petugas surveillance secara akurat mengisi formulir investigasi kasus spesifik untuk setiap kasus yang dicurigai dan mengumpulkan spesimen dengan benar untuk laboratorium jika diperlukan. Juga, pastikan petugas surveillance mengetahui definisi kasus dan menerapkannya secara konsisten pada semua kasus yang sedang diselidiki. Kegiatan utama selanjutnya adalah mencari kasus tambahan. Untuk mencari kasus yang tidak dilaporkan, petugas surveillance dapat mengunjungi fasilitas kesehatan lain di wilayahnya untuk berbicara dengan dokter dan perawat. Mereka juga dapat meninjau register pasien untuk kasus yang sesuai dengan definisi kasus atau diagnosis yang sesuai dengan penyakit yang sedang diselidiki. Sebagai manajer, Anda harus mengunjungi komunitas tempat kasus dilaporkan dan berbicara dengan perangkat daerah setempat. Jika memungkinkan, lakukan pencarian dari rumah ke rumah untuk kasus serupa dan hubungi fasilitas kesehatan di daerah tetangga untuk menentukan luasnya wabah. Selanjutnya, susun dan analisis data kasus penyakit yang sudah Anda kumpulkan. Buat daftar baris dari formulir investigasi kasus Anda yang menunjukkan nama setiap kasus, usia, alamat, jenis kelamin, status imunisasi, faktor risiko lain, dan hasil laboratorium. Pada saat menganalisis data surveillance untuk tingkat yang lebih tinggi, penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini saat Anda menyelidiki KLB. Kapan orang-orang tersebut sakit? Di mana mereka tinggal? Siapa populasi yang terdampak? Dan apa sajakah kemungkinan penyebabnya? Kurva epidemi harus dibuat, termasuk spot map atau pemetaan kasus, dan menganalisis status imunisasi dan usia kasus. Analisis informasi ini dengan hati-hati. Informasi ini digunakan untuk mengembangkan hipotesa tentang sumber dan penyebaran kasus. Pertanyaan penting lainnya yang ditanyakan selama analisis adalah seberapa parah KLB terjadi. Dua cara untuk mengukur tingkat keparahan KLB adalah case fatality rate atau CFR dan attack rate atau AR. CFR mengukur proporsi kematian di antara kasus-kasus dan merupakan indikator tingkat keparahan wabah.
AR menunjukkan resiko penyakit pada populasi di wilayah tertentu sejak wabah dimulai. Anda juga perlu menangani KLB sedini mungkin. Ini dapat mencakup berbagai aktivitas, termasuk pengobatan kasus atau isolasi untuk mencegah penyebaran tambahan. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu mengatasi masalah dalam sistem imunisasi, seperti rantai dingin. Bergantung pada kebijakan nasional, tanggapan tersebut mungkin juga memerlukan respon imunisasi yang cepat dan terfokus. Terakhir, Anda harus memberikan pelaporan secara rinci dan pembelajaran yang didapat dari investigasi KLB. Laporan Anda harus mencakup rincian KLB, temuan dan pengendalian yang dilakukan sampai saat ini, masalah yang diidentifikasi dalam sistem imunisasi, dan rekomendasi untuk mencegah KLB lebih lanjut atau persiapan yang lebih baik untuk mengendalikan KLB di masa depan. Sekarang, Anda telah mengetahui aktivitas-aktivitas penting yang dilakukan dalam investigasi KLB.